Umat Muslim Kaltim tertib penuhi Masjid Islamic Center Samarinda. Gubernur Kaltara berjalan kaki menuju ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda, edisi Senin 2 Mei 2022. Bersama saya Dimpo Sinaga. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini. Ribuan masyarakat Kalimantan Timur melaksanakan Salat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda pagi tadi. Meski hujan melanda kota Samarinda, namun para jemaah yang hadir sangat tertib memenuhi ruangan masjid terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Hujan yang mengguyur kota Samarinda sejak subuh ini tidak menghalangi warga Muslim Kalimantan Timur tetap menunaikan Salat Idul Fitri 1443 Hijriah pada pagi tadi. Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda di kawasan Slamet Riyadi, Teluk Lerong, Ulu Samarinda Ilir ini penuh dengan jemaah Salat Idul Fitri meski halaman dan area sekitar rumah ibadah tergenang air akibat hujan. Tahun ini para jemaah mendapat kelonggaran dalam menunaikan ibadahnya. Setelah 2 tahun lalu, semua kegiatan harus memenuhi protokol kesehatan ketat karena pandemi COVID-19. Usai melaksanakan sholat Id, khutbah sholat Idul Fitri tahun ini disampaikan Habib Muhammad Mudhar Al-Atos bahwa Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang tepat untuk mempererat kembali tali persaudaraan. Sementara Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena momen Idul Fitri 2022 masih bisa dipertemukan dan berjemaah sholat setelah 2 tahun diganggu pandemi COVID-19. Kita berbahagia pada saat sekarang ini. Yang pertama, COVID-19 hampir berakhir. Tinggal sedikit lagi. Nah, tinggal sedikit itu harus dijaga betul-betul. Pakai jilbab. Nih, jilbab. Kawan jawab kan pakai jilbab. Kawannya. Dan pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seluruh umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mudik ke kampung dan bersilaturahim dengan sanak keluarganya yang selama ini dikekang lebih daripada 2 tahun. Betul apa betul? Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kebahagiaan. Isran Nur berharap umat Islam Kaltim dan rakyat seluruh Indonesia mendapat kebahagiaan di hari bahagia ini karena dapat melaksanakan silaturahim. Chris Reja dari Samarinda melaporkan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang melaksanakan Salat Idul Fitri 1443 Hijriah dengan berjalan kaki dari kantor gubernur menuju Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor. Hal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad ketika akan menjalankan sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki menuju ke masjid. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Jika biasanya gubernur berangkat menggunakan kendaraan roda 4, kali ini orang nomor 1 di Kaltara itu memilih berjalan kaki dari kantor gubernur
di Jalan Agatis menuju Masjid Agung Istiqomah di Jalan Skip 1. Menurut Zainal, hal itu dilakukan sebagaimana salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW ketika akan menjalankan sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki menuju ke masjid. Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Utara yang melaksanakan halal bihalal agar tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 sehingga tidak terjadi klaster penularan COVID-19 pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Yang saya himbau kepada masyarakat di hari ini melaksanakan halal bihalal, tetap taat akan protokol kesehatan, ya masalah penggunaan masker dan jaga jarak. Walaupun memang kita tahu bahwa pandemi ini sudah menurun, tapi kita harus waspada ya, dan dalam melaksanakan silaturahmi di keluarga juga demikian, supaya menjaga bahwa virus ini belum punah di bumi Indonesia, khususnya di Kaltara, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengangkat virus ini dari bumi Indonesia. Pak Gub tadi sempat berjalan kaki dari kantor sampai ke masjid, itu ada pesan tersendiri Pak? Enggak, itu kita itu hanya ya ajaran Nabi, ya ajaran Nabi itu bahwa kalau berjalan dari rumah atau dari kantor ke masjid itu akan mendapat pahala yang lebih banyak. Lebih lanjut, Gubernur berharap di momen Idul Fitri tahun ini seluruh masyarakat Kaltara diberikan kekuatan dan kesehatan dalam membangun Provinsi Kaltara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pada pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Raya Darussalam Samarinda, terlihat jemaah memadati area masjid. Meski demikian, pemerintah kota Samarinda masih melarang para pejabat pemerintah dan ASN menggelar open house. Saat ini pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Salah satunya di Masjid Raya Darussalam Samarinda, terlihat jamaah memenuhi masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pagi tadi. Wali Kota Samarinda Andi Harun yang juga melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Darussalam mengatakan, sholat Idul Fitri kali ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya, di mana tahun ini masjid sudah ramai dipenuhi para jemaah sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pan-RB Cahyokumolo, Andi Harun juga mengimbau kepada para pejabat pemerintahan dan ASN untuk tidak menggelar open house. Namun pihaknya memperkenankan untuk melakukan silaturahmi. Salat kita sungguh sangat meriah, hikmat dan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan kita wajib bersyukur selalu bisa kembali seperti ini, dan ini tentu yang juga dirundukan oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kementerian Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri, bagi pejabat dan ASN dilarang untuk melaksanakan open house, tapi untuk silaturahim yang kita buka. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Darussalam berlangsung khidmat dengan Imam sholat Idul Fitri Ustadz Haji Masruni dan sebagai khotib Haji Kusasi. Febiola Junaidi dari Samarinda melaporkan. Masyarakat Kutai Kartanegara bersukacita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini terlihat masyarakat antusias melaksanakan sholat Id di sejumlah masjid dan lapangan yang telah dipersiapkan. Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pagi tadi berbondong-bondong bersama sanak keluarga mendatangi masjid dan lapangan yang disiapkan oleh pemerintah. Masyarakat bersukacita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Salah satunya warga Tenggarong melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong.
Bertindak sebagai imam yakni Abdullah dan selaku khotib yakni Ketua MUI Kutai Kartanegara Kiai Haji Abdul Hanan. Perayaan Hari Raya Idul Fitri ini jauh berbeda dengan pelaksanaan dalam 2 tahun terakhir. Meski dalam kondisi pandemi COVID-19, namun tahun ini pemerintah mengurangi pembatasan. Meski memberikan banyak kelonggaran, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah meminta kepada masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan saat bersilaturahmi bersama keluarga. Nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, wabil khusus umat Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Rayakan dengan penuh kegembiraan, dengan berkumpul bersilaturahim kepada keluarga, sanak pemilih, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Pelaksanaan sholat Id ditutup dengan halal bihalal, bersalaman saling memaafkan, dan bersama kembali saling mendoakan agar tetap istiqomah menjalankan ibadah rutin meski bulan Ramadan telah selesai. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda di Jalan Jenderal Sudirman menggelar sholat Id di lapangan lapas. Pada Lebaran tahun ini, remisi khusus Idul Fitri turut diberikan terhadap 586 warga binaan pemasyarakatan. Bertempat di lapangan voli Lapas Kelas 2A Samarinda, ratusan warga binaan dengan penuh kehusyukan dan khidmat mengikuti takbiran dan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Meski sempat diguyur hujan deras, namun tak menyurutkan semangat warga binaan pemasyarakatan atau WBP untuk melaksanakan ibadahnya. Kepala Lapas Kelas 2A Samarinda Muhammad Ilham Agung Setiawan mengungkapkan, usai pelaksanaan sholat Id dilanjutkan dengan pemberian remisi khusus Idul Fitri terhadap 586 warga binaan. Dari total 750 warga binaan yang secara substantif dan administrasi telah memenuhi persyaratan. Pemberian remisi khusus atau pemotongan masa tahanan hari besar keagamaan besarannya selama 15 hari dan maksimal 2 bulan. Baru saja kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di Lapas Kelas 2 Samarinda dan dirangkaikan dengan pemberian remisi khusus Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi kepada 586 warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2 Samarinda. Tentu perlu kami sampaikan bahwa pemberian remisi terhadap warga binaan pemasyarakatan sebanyak 586 yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pemberian remisi khusus Idul Fitri. Pemberian remisi khusus ini diharapkan menjadi stimulus terhadap warga binaan lainnya untuk berkelakuan baik selama menjalankan masa hukuman dan berperan aktif terhadap program pembinaan yang telah diatur di dalam lembaga pemasyarakatan. Budiman dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Berau. Saudara, meski dalam keadaan cuaca hujan, warga Kabupaten Berau tetap menggelar sholat Id 1443 Hijriah secara berjamaah. Sholat Id kali ini jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun lalu. Sebelumnya warga hanya dibolehkan melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Pelaksanaan sholat Id 1443 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hikmah di Jalan APT Pranoto Berau dilaksanakan meski dalam keadaan cuaca yang kurang mendukung.
Sebagian jamaah yang tidak mendapatkan saf terpaksa harus menempati halaman masjid dengan kondisi hujan karena lapangan tidak dapat dipergunakan untuk melaksanakan ibadah. Meski diguyur hujan, namun tidak menyurutkan niat warga untuk menjalankan sholat Id secara berjamaah. Diakui Ketua Masjid Baitul Hikmah Kaprawi, perbedaan sholat Id tahun ini sangat jauh berbeda dengan sholat Id tahun lalu. Saat ini terlihat banyak jamaah yang antusias mengikuti jalannya sholat Id. Ya, alhamdulillah setelah redanya pandemi COVID-19, ya kita dengan leluasa bisa melaksanakan sholat Id sebagaimana tahun-tahun sebelum adanya pandemi ya. Jadi ya kita merasa bersyukur, tabarakallah, semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Hal yang sama disampaikan beberapa jamaah. Ibadah sholat Id saat ini dapat dilaksanakan dengan merapatkan saf jamaah sholat, namun diwajibkan menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Adanya hujan jadi aktivitas sholat literal. Oh gitu ya. Kalau perbedaan tahun kemarin kan kita karena masih adanya COVID, jadi nggak bisa sholat. Karena sekarang sudah COVID mereda, sudah mendingan, jadi bisa sholat. Kemarin ya memang kita tidak ada sholat Idnya ya. Untuk tahun ini 2 tahun kemarin kita tidak pernah sholat. Tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat Idul secara bersamaan dengan seluruh warga Berau. Tahun lalu masyarakat Berau hanya dianjurkan melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Namun kali ini jamaah diperbolehkan melaksanakan sholat Id dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Warga Muslim Perumahan Borneo Mukti 2 Damanhuri Samarinda memenuhi Masjid Al-Muhajirin untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain itu, zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Al-Muhajirin akan dibagikan kepada mustahik. Salat Id di Masjid Al-Muhajirin Borneo Mukti 2. Lantunan takbir, tahmid, dan tahlil bergema di Masjid Al-Muhajirin Jalan Damanhuri 2 Samarinda pagi tadi. Sebelum memasuki masjid, para jamaah yang merupakan warga perumahan Borneo Mukti 2 tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Kendati hujan gerimis, para jemaah tetap datang ke masjid dan menjalankan ibadah salat Idul Fitri dengan khidmat. Ketua Masjid Al-Muhajirin Hudali Mukti mengatakan, selain diminta mentaati protokol kesehatan sebagai unit pengumpul zakat dari Basnas Kota Samarinda, pihaknya juga menyampaikan perolehan zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin, yakni beras seberat 1099 kg dengan total uang tunai Rp34.700.000. Zakat fitrah yang telah terkumpul ini nantinya akan dibagikan kepada para mustahik. Dalam perayaan Idul Fitri pada hari ini, kami juga menyampaikan kepada jamaah bahwasanya Masjid Al-Muhajirin melalui SK Basnas ditunjuk sebagai unit pengumpul zakat fitrah yang telah mengumpulkan zakat fitrah dari 817 mujaki di sini dengan perolehan beras sebanyak 1099 kg dengan uang total sebanyak Rp34.700.000 telah dibagikan kepada 51 mustahik. Melalui zakat fitrah ini diharapkan bisa membantu meringankan beban para mustahik serta bagi para muzaki agar bisa mendapatkan ridho dari Allah dan membersihkan harta. Bebiola Isfahani dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur mewacanakan akan memindah lokasi penentuan hilal dari Menara Asmaul Husna Islamic Center Samarinda. Pemindahan dikarenakan sejak tahun 2018 hilal belum pernah terlihat di lokasi itu, sehingga diwacanakan akan dipindahkan antara di Kabupaten Berau atau Kota Balikpapan.
Menara Asmaul Husna Islamic Center selama ini dijadikan sebagai lokasi penentu hilal di kota Samarinda. Namun demikian, lokasi tersebut dianggap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur, Mas Rawan, belum strategis. Hal itu dibuktikannya melalui keterangan petugas BMKG yang menjelaskan sejak tahun 2018 di saat melakukan peneropongan hilal tak pernah terlihat. Sejumlah faktor penyebab diantaranya dari sudut topografi atau kondisi berbukit-bukit. Selain itu, perawanan karena kondisi awan dapat menutup cahaya bulan sehingga hilal tidak terlihat. Atas dasar itulah Mas Rawan usai melakukan rukyatul hilal bersama petugas terkait sependapat untuk memindahkan lokasi penentu hilal dari Menara Islamic Center ke Kabupaten Berau, tepatnya di Pulau Maratua, atau di kota Balikpapan, tepatnya di Gunung Dub di tahun mendatang, dan tentunya akan kembali memperhatikan penganggaran dananya. Penentuan royat yang akan datang, insya Allah nanti kami Kementerian Agama mengusulkan anggaran itu lebih besar lagi, karena supaya bisa kita lihat posisi itu bisa kita lihat. Apakah nanti di Berau, kan, atau di Balikpapan yang bisa memungkinkan bisa melihat. Nah ini tentu saja karena jauh Balikpapan, apalagi Berau kan, jauh sekali, maka kita harus ada anggaran kan. Oleh karena itu kita menunggu dulu lah. Sebagaimana diketahui, saat penentuan 1 Syawal pada 2 Mei hari ini, petugas penentu hilal hanya dapat mengambil dasar dari batas dan ketinggian hilal atau bulannya, yakni 4 derajat 43 menit 93 detik dan elongasi 5 derajat 38 menit 7 detik. Kondisi itu telah sesuai dengan kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, yakni ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Budiman dari Samarinda melaporkan. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, aktivitas penyeberangan perahu motor, kayu, atau kelotok penajam terpantau mengalami peningkatan. Warga yang menggunakan jasa angkutan kelotok merupakan warga yang akan melakukan silaturahmi ke rumah sanak keluarga. Pelabuhan penyeberangan kelotok penajam di Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai hari pertama Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ramai dipadati warga yang hendak menyeberang menuju dan dari Pelabuhan Kampung Baru, Kota Balikpapan. Lonjakan penumpang menggunakan jasa penyeberangan kapal kayu motor atau kelotok terjadi setiap tahun saat hari Lebaran. Namun pada 2 tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan drastis akibat angka kasus COVID-19 meningkat. Aktivitas penyeberangan kelotok juga didominasi kendaraan roda 2, sebab dengan menggunakan kelotok, warga dari Kota Balikpapan lebih cepat menggunakan kapal kelotok daripada menggunakan kapal feri. Selain itu, warga yang menggunakan kapal kelotok merupakan warga yang melakukan silaturahmi kepada sanak saudara. Guna mengantisipasi antrian panjang, pihak pengelola pelabuhan harus mengoperasikan sebanyak 44 unit kelotok untuk memberikan pelayanan penyeberangan. Ini lagi ada perkembangan selama beberapa hari ini, sementara ini sudah ada peningkatan 90%. Ya, sebelum Lebaran posisi 70%. Setelah Lebaran ini sudah masuk cuma 90%. Ini untuk hari Lebaran dari hari pertama sampai hari ke-7 armada yang disiapkan berapa unit kelotok? 44 kapal. 44 kapal yang disiagakan. Semua disiagakan. Untuk apabila antri giliran kita akan siapkan 44 kapal aktif semua. Oke. Tujuan rata-rata masyarakat ini apa? Perjalanan silaturahmi ya? Perjalanan silaturahmi aja, tidak ada yang mudik. Sementara cuma hanya silaturahmi aja, Balikpapan Penajam. Peningkatan jumlah aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Kelotok diprediksi masih akan terus terjadi hingga puncak hari akhir libur cuti Lebaran pada 8 Mei 2022 mendatang. Sementara itu di Pelabuhan Feri terpantau tidak ada lonjakan penumpang dan antrian kendaraan yang cukup signifikan. Namun diprediksi arus mudik di Pelabuhan Feri akan meningkat pada akhir pekan nanti. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Berau melakukan pemantauan di beberapa titik pos keamanan Lebaran di Tanjung Redep, Berau. Hal ini dilakukan guna memastikan arus lalu lintas berjalan dengan aman dan kondusif saat malam takbiran. Perayaan malam takbiran di Tanjung Redep, Forkopimda Berau melakukan pemantauan ke beberapa pos jaga dalam kota. Hal itu dilakukan guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Tanjung Redep. Meski ada beberapa titik jalan terlihat dipadati kendaraan roda 2 dan roda 4, namun hal itu dapat diatur dengan baik oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres Berau yang berjaga. Bupati Berau Sri Junior Sihmas yang ikut dalam pemantauan, masyarakat yang melaksanakan malam takbiran merayakan dengan tertib dan mematuhi lalu lintas. Malam hari ini kami bersama jajaran Forkopimda untuk melihat langsung keadaan di lapangan. Ternyata alhamdulillah kami cek di beberapa titik cukup kondusif ya, masyarakat cukup tertib. Dan mudah-mudahan acara Idul Fitri sampai besok sholat Id bisa berjalan dengan lancar. Artinya sampai saat ini masih kondusif. Untuk menjaga keamanan tetap kondusif, Polres Berau bekerja sama dengan Kodim 0902 Berau, Satpol PP Berau, dan instansi terkait, menurunkan setidaknya 200 personel gabungan. Seluruh tempat, seluruh objek kita lakukan pengamanan, baik dari Polres, Polsek bergabung dengan seluruh stakeholder, termasuk dari TNI, di backup dari TNI, Satpol PP, dan sebagainya. Terpantau kondusif dari semua tempat-tempat yang melaksanakan kegiatan malam takbiran, sampai insya Allah besok juga pelaksanaan kegiatan Idul Fitri kita lakukan pengamanan. Sementara itu, demi menjaga kesehatan antara jemaah pada saat sholat Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Berau meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, warga Perum Borneo Mukti 2 menggelar pawai obor keliling di lingkungan perumahan. Kegiatan rutin warga Damanhuri ini berlangsung dengan sederhana dan semarak dengan protokol kesehatan yang longgar. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Tidak terkecuali warga perumahan Borneo Mukti 2 menggelar pawai obor keliling perumahan. Antusias warga sangat tinggi saat mengikuti kegiatan ini, mulai dari anak-anak dan orang dewasa ikut menyemarakkan pawai obor tahun ini. Pengurus Masjid Al-Muhajirin Sulaiman mengatakan bersama Karang Taruna Rekat Sahati Borneo, kegiatan ini pertanda berakhirnya bulan suci Ramadan dan masuknya 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Pawai merupakan tradisi baru bagi warga karena sebelumnya tidak ada kegiatan karena pandemi COVID-19. Ini merupakan satu tradisi yang baru buat kami karena mengingat 2 tahun lalu kita dilanda oleh COVID dan tidak ada kegiatan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, maka tahun ini alhamdulillah kita bisa merayakan Idul Fitri ini dengan pawai keliling di sekitar perumahan Borneo Mukti 2. Karena sebagai yang kita tahu bahwasanya pawai keliling ini di luar sudah dilarang oleh pemerintah, maka kami mengadakan di dalam perumahan kami supaya memberikan semangat kepada para anak-anak muda agar peringatan Idul Fitri ini dimaknai dengan lebih baik. Kendati pawai keliling di kawasan kota-kota dilarang pemerintah, namun Sulaiman hanya ingin memberikan semangat kepada anak-anak muda untuk memaknai Idul Fitri walau hanya sebatas di lingkungannya. Chris Isfahani dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, akses internet masih menjadi kendala dalam proses pembelajaran daring di sekolah selama pandemi COVID-19, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman yang sangat minim sinyal internet. Proses pembelajaran daring yang berlangsung selama pandemi COVID-19 masih menemui sejumlah kendala, salah satunya yakni tidak stabilnya jaringan seluler dan internet
di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Utara, terutama di perbatasan dan pedalaman. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Ahmad Maulana, mengatakan sulitnya jangkauan internet di wilayah perbatasan maupun pedalaman ini menyulitkan siswa dan guru untuk menerapkan proses pembelajaran daring. Ahmad Maulana menambahkan kini sejumlah sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM karena melihat pandemi COVID-19 sudah melandai. Selain itu pihaknya juga telah meminta rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo agar menambah kekuatan sinyal yang ada di wilayah perbatasan dan pedalaman di Kalimantan Utara. Elmo Maji dari Kabupaten Bulungan melaporkan. Batik Kutai memiliki berbagai keunikan motif dan ciri khas yang mencerminkan kekayaan seni budaya daerah, khususnya Kutai Kartanegara. Berbicara mengenai keindahan dan ciri khas bukan hanya kain batik saja, tetapi masyarakat mengetahui bahwa Kutai memiliki kekayaan seni sosial budaya yang harus dilestarikan dan menjadi kebanggaan masyarakatnya. Berawal dari kecintaan terhadap berbagai jenis kain batik dari sejak dulu, warga asal Kutai Kartanegara bernama Budi Rijali mengaku terbesit untuk membuat batik dengan motif yang tidak dimiliki daerah lain dengan corak khas. Suami istri pengrajin batik ini saling mendukung setiap langkah dan keinginan positif. Bahkan berbagai ide yang ada, keduanya berkolaborasi dan bersinergi untuk batik Kutai, yaitu kain katun, prisi, mair, dan kain sutra. Namun demikian, Budi tetap menerima pemesanan batik Kutai dari konsumen dengan menyesuaikan budget keuangannya, agar batik Kutai bisa dikenal dan dipergunakan masyarakat luas. Proses pembuatan batik Kutai sendiri dapat dirampungkan dari 5 hingga 10 hari, tergantung dari tingkat kerumitan dan banyak tidaknya motif. Mulainya itu sebenarnya sudah lawas, malah batik ini sudah lawas sebenarnya, tahunya itu ya sekitar tahun 2010, cuma actionnya itu sekitar 2017, maksudnya memulai mengenalkan ke masyarakat. Nah, kita kenalkan dari 2017, ya berjuang juga akhirnya untuk mengenalkan ini motif Kutai, kita kenalkan dengan macam-macam orang, tapi saya ngangkit motif-motif Kutai ini sesuai dengan tema yang ada di Kutai, kayak floranya, kayak faunanya. Nah, saya banyak ngambil kayak macam-macam kayak buah, semacam kayak jukut kita ambil, apa-apa yang jukut-jukut yang bahari-bahari, yang orang-orang masih belum banyak tahu. Perjalanan dalam mewujudkan batik Kutai tidaklah mudah. Dengan didukung berbagai pihak, Budi Rijali berupaya mencari berbagai bahan, menggali informasi, dan mencari literatur tentang kebudayaan Kutai di segala tempat dan media, hingga harus berkonsultasi dengan sesepuh Kesultanan Kutai untuk menemukan anasir yang paling tepat untuk dilukiskan menjadi beberapa motif batik. Budi sudah mendaftarkan dan mematenkan hak cipta batik Kutai dengan harapan masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai desain dan motif batik Kutai sebagai salah satu bagian kekayaan budaya Indonesia. Selain dapat menciptakan peluang kerja dan memberdayakan masyarakat agar bisa lebih berkarya dan mandiri. Ya, harapan kita lah ya, mudah-mudahan ya motif Kutai ini tidak hanya sampai di sini. Paling tidak ada beberapa yang kita angkat
khususnya yang motif kutai. Karena motif kutai ini banyak, apalagi yang nama-nama buah tuh banyak, khusus yang nama buah. Semacam kayak motif batik keraton, kutai, malawarman, nah itu saya juga mau saya angkat. Tapi harus kita berdiskusi dulu dengan orang yang di keraton. Apa motifnya yang kira-kira mau diangkat, yang tidak boleh dilanggar. Nah ini bolehkah yang dipakai, ini boleh atau tidak. Menurut Budi Rijali, animo masyarakat Kutai terhadap batik Kutai ini sangat baik, terlebih mencirikan kekhasan dan kental etniknya. Begitu juga dengan minat masyarakat luar daerah sangat luar biasa. Umumnya konsumen lebih menyukai motif ukir seperti anggrek kala, anggrek hitam, dan flora fauna. Adapun jangkauan pasar penjualan batik Kutai tidak hanya merambah tingkat lokal, namun sudah nasional. Partisipasi semua pihak untuk memperkaya motif batik Kutai sangat diharapkan dengan cara memberi masukan berupa literatur, foto maupun saran guna mengembangkan motif batik Kutai ini. Dukungan pemerintah juga sudah sangat baik, terutama memberikan pelatihan untuk kemajuan mutu, kualitas produksi, membantu untuk hak cipta, mengenalkan produk melalui pameran-pameran. Sebagai upaya pelestarian, pihaknya selalu menyosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat, baik dalam maupun luar daerah, agar terus mencintai batik dengan memakainya dan mengenalkan ke generasi muda dengan membuat batik kekinian dan lebih mendunia. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Sebagai pedoman Anda dalam beraktivitas esok hari, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk esok 3 Mei 2022. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya ada berita mengenai umat Muslim Kaltim tertib penuhi Masjid Islamic Center Samarinda. Ribuan masyarakat Kalimantan Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda pagi tadi. Meski hujan melanda kota Samarinda, namun para jemaah yang hadir sangat tertib memenuhi ruangan masjid terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dengan berjalan kaki dari kantor gubernur menuju Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor. Hal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad ketika akan menjalankan sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki menuju ke masjid. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Akhirnya saya Dimpo Sinaga dan saya Aisyah Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus migrasi TV digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam.